Brigade Al-Qassam dilaporkan kembali melancarkan aksinya kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF di jalur Gaza pada Senin 7 Juli malam. Kali ini pejuang perlawanan Palestina melakukan penyergapan mematikan yang menargetkan pasukan Israel di jalur Gaza Utara. Diam-diam Brigade Al-Qassam memasang alat peledak rakitan di wilayah tersebut. Alat peledak rakitan itu sengaja dipasang untuk menargetkan kendaraan lapis baja Israel yang sedang berpatroli. Tak lama kemudian pejuang Hamas meledakkan dan membakar tentara IDF hingga tewas selama serangan tersebut. Dilaporkan sergapan maut Brigade Al-Qassam mengakibatkan 6 tentara Israel tewas. Tak hanya itu, 16 tentara Israel lainnya dilaporkan sekarat akibat sergapan dan serangan militan Palestina. Tim penyelamat Israel langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Namun saat kendaraan militer tambahan tiba di lokasi kejadian, mereka juga diserang secara terpisah. Al-Mayadenat menyebut serangan pada Senin malam ini serupa dengan operasi penyergapan sebelumnya pada 24 Juni lalu. Saat itu pejuang perlawanan Palestina melakukan penyergapan dan menyerang unit teknik tempur lapis baja Israel. Akibat dari sergapan itu dilaporkan 7 tentara Israel tewas. Serangan itu juga dilaporkan terjadi di Beit Hanan. Adapun Beit Hanan merupakan kota di ujung utara jalur Gaza yang menjadi sasaran serangan Israel terus-menerus sejak 7 Oktober 2025. Iran kembali mengancam akan menargetkan pangkalan Amerika Serikat dan Israel. Kali ini Teheran menyebut siap melancarkan serangan dan membombardir pangkalan Amerika Serikat dan Israel di Asia Barat. Iran pun bertekad menanggapi dengan kekuatan dan menghancurkan setiap upaya agresi baru. Hal itu disampaikan juru bicara utama Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi pada Senin 7 Juli malam. Dikutip dari Al-Mayadenat, ia mengatakan Amerika Serikat adalah pihak yang bertanggung jawab atas agresi-agresi yang menargetkan Iran. Shekarchi menekankan bahwa gencatan senjata diberlakukan pada musuh setelah mereka menahan operasi balasan Iran yang dahsyat. Ia mengungkapkan bahwa Iran telah menjatuhkan banyak pesawat tak berawak Amerika Serikat dan juga Israel. Hal ini membuktikan kemampuan Iran untuk mempertahankan geografinya yang luas. Oleh sebab itu, Iran bertekad menanggapi dengan kekuatan yang menghancurkan terhadap setiap upaya agresi baru. Shekarchi memperingatkan bahwa pangkalan Amerika Serikat dan Israel yang berada di Asia Barat berada dalam jangkauan tembakan Iran. Teheran pun akan melewati semua garis merah dan melakukan serangan besar-besaran jika terjadi agresi atau Israel Amerika Serikat melanggar gencatan senjata. Pihaknya menegaskan bahwa pembalasan Iran akan lebih merusak daripada sebelumnya. Houthi melancarkan serangan balasan ke Israel seusai Yaman digempur pada Senin 7 Juli pagi. Tak tanggung-tanggung, Houthi membombardir kapal yang berafiliasi Israel di Laut Merah. Rentetan serangan membuat kapal tersebut terbakar dan rusak parah. Dikutip dari Al-Mayadenat, serangan itu dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengatakan serangan balasan itu menggunakan 2 kapal tak berawak, 5 rudal balistik dan jelajah, serta 3 pesawat tak berawak. Rentetan serangan itu menargetkan kapal Magic Seas di Laut Merah. Saree mengklaim serangan Houthi membuat kapal mengalami kerusakan parah dan sepenuhnya tenggelam ke dasar laut. Saree mengklaim serangan itu diluncurkan seusai awak kapal mengabaikan peringatan dari Houthi. Pihaknya menyebut Houthi tidak akan ragu menggunakan kekuatan penuh untuk merusak kapal-kapal yang terafiliasi Amerika Serikat dan Israel. Terlebih Houthi sudah memperingatkan agar tidak ada kapal yang memasuki pelabuhan Palestina yang diduduki. Saree menegaskan Houthi akan melanjutkan operasi militernya terhadap target-target Israel. Menjadi sorotan saat Rusia enggan mengirim sistem anti-rudal S-400 ke Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun kini perwakilan Iran dan Rusia bertemu di sela-sela KTT Bridge di Brasil. Kedua perwakilan negara ini membahas Amerika Serikat dan Israel.
Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, pertemuan itu terjadi pada Senin 7 Juli. Adapun Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran yakni Abbas Araghchi. Dalam pertemuan itu mereka membahas isu-isu regional dan internasional. Kemudian Lavrov dan Araghchi juga membahas isu-isu utama bilateral. Dalam pertemuan itu Lavrov mengutuk serangan Amerika Serikat Israel yang tidak beralasan terhadap wilayah Iran. Rusia menyebut serangan itu melanggar piagam PBB dan norma-norma hukum internasional, termasuk saat Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas infrastruktur tenaga nuklir Iran. Lavrov menegaskan kembali pentingnya menyelesaikan krisis seputar program nuklir Iran hanya melalui metode diplomatik dan politik. Moskow menyerukan kesiapannya untuk membantu menemukan solusi yang dapat diterima bersama, termasuk dalam konteks inisiatif khusus yang diajukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.